Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat sahabat Ori dimanapun berada ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dan yang pasti bahagia selalu. Oke, mungkin kali ini kita akan sedikit sharing atau berbagi pengalaman ya tentang bongkar bal. Bongkar bal terutama jaket ya. Karena saya di sini mainnya jaket, jadi saya akan sedikit bercerita tentang suka duka bongkar bal sendiri ya. Dan mungkin video ini lebih ditujukan kepada teman-teman atau sahabat Ori dimanapun berada yang pengen memulai usaha jualan jaket second ya, jaket bal. Untuk estimasi harga, soalnya di tiap-tiap daerah beda-beda ya. Untuk harga per balnya itu, per bal 100 kilo itu beda-beda untuk di setiap daerah. Kita ambil contoh saja, kebanyakan harga bal di tempat saya itu jaket tipis ya, terutama jaket tipis. Itu dia harganya sekitar 7 juta ya. Relatif sih untuk harga biasanya beda-beda, tapi kita ambil dulu contoh yang harga 7 juta. Itu harga yang 7 juta itu 100 kilo, itu dia ada isinya sekitar 200 piece. Isinya sekitar 200 piece, terus di dalamnya itu dia biasanya dua ya, berbanding ya. Ceweknya separoh, cowoknya separoh, atau bisa dikatakan untuk jaket cowoknya 100 piece, jaket ceweknya 100 piece gitu ya. Untuk isi itu kita ambil contoh aja yang harga 7 juta ya. Di 100 piece itu gimana barangnya? Apakah bagus semua atau kepala, kan ada istilah badan, kepala, sama kaki ya, leher dan sebagainya lah, tangan, perut mungkin ada juga ya. Jadi gini, itu di 200 piece itu kita katakanlah 100 piece cewek, 80 piece cowok, dan yang 20 piece itu reject ya. Itu sama sekali yang 20 piece itu nggak bisa kita olah. Istilahnya itu udah parah banget, rejectnya nggak bisa, nggak ada harga jualnya lagi. Jadi gitu ya, estimasinya dia ada cewek katakanlah 100 piece, cowok 80 piece, sama rejectnya 20 piece. Itu kita ambil pahitnya aja ya. Jangan yang manis-manis ya, kalau manisnya ya gula lah yang manis. Jadi itu untuk estimasi. Jadi harga sekitar 7 juta untuk isi 200 piece ya. 200 piece atau 180 lah, kita ambil 180 aja. Yang 20 piece itu ya udah pastilah itu mah nggak bisa sama sekali kita benerin, itu reject parah. Reject parah. Kita sekarang bagi aja harganya ya. Bagi aja harganya. Umpama di dalam bal itu ada 180 piece. 180 piece. 180 piece nih. Kita dengan modal 7 juta punya barang 180 piece ya. Jadi hitungannya gini aja biar simpel ya. Kita bagi aja cewek 100 piece, yang cowok 80 piece. Gitu. Jadi cewek 100, cowok 80. Terus kita kasih harga aja. Kasih harga aja. Kita pukul rata, yang cewek kita hargain, umpama kita kaliin aja 35.000, maaf gini ya, 35.000. Yang cewek yang per 100 piece itu 35.000, kita kaliin aja 100 kali 35 berarti dia nilainya 3.500.000 ya, untuk yang cewek nih. Untuk yang cewek. Untuk yang cowok kita ambil pahitnya aja, kita jangan mikirin dulu kepala, brand atau apa ya. Kita ambil pukul rata aja. Untuk yang cowok 80 piece itu kita kaliin 50.000 aja. 50.000 berarti jatuhnya 8 kali 5 4 juta ya, 4 juta. Jadi kalau kita pukul rata itu jual untuk cewek 35 berarti hasilnya 3,5 juta. Kalau untuk yang cewek kita untuk yang cowok maaf, kita pukul rata 80 piece kali 50 berarti 4 juta. Berarti totalnya ya segitu. 7,5 juta. Wah, untung kan? Modal cuma 7 juta. Dijual murah juga masih dapat cuan 500.000. 500.000 tuh. Gampang kan hitung-hitungan? Yang jadi masalah ngeluarin barangnya, bos. Jadi gitu sahabat, ngeluarin barangnya.
Katakanlah kita sudah, kalau kita bisa sehari kita bisa keluarin itu yang 180 piece, ya enak, kita cuan sehari dapat gope kan lumayan tuh. Tapi masalahnya itu yang perlu kita, ini juga ya, yang perlu kita pertimbangkan juga ini dia di ya, jadi kita jangan, menurut saya ini alangkah lebih baiknya sebelum kita beli bal, sebelum kita potong kawat, sebelum kita putus kawat, sebelum kita bongkar bal, kita pastiin dulu pasar kita. Apakah kita sudah punya pasar buat jaket ceweknya? Apakah kita sudah ada pasar buat jaket cowoknya? Itu yang paling penting ya. Jadi jangan gini ya. Emang ngitung gampang kan, tadi juga udah keluar aja nominal kan 7,5 itu udah kita untung kan. Modal kita cuma 7 juta. Kita jual murah aja, yang cewek 35, yang cowok 50, babat rata aja ya, tukar rata aja. Keluar nominal kan 7,5. Nih, yang jadi permasalahan ini kan dari 100 jaket cewek ini sama 80 jaket cowok ini, apakah yang 100 jaket cewek ini akan laku semua dengan harga 35.000 dengan waktu yang cepat dan singkat? Sebaliknya dengan jaket cowok juga. Jadi gimana ya? Jadi kita mesti benar-benar mastiin kita mau keluarnya, kita jalannya mau kemana, arahnya kita mau kemana. Jadi jangan dulu enak nih lihat orang bongkar bal, keluarnya brand semua, lihat brand semua nih, cuan nih. Nggak gitu ya. Soalnya kita juga mesti mikirin buang barangnya itu, tanda kutip ya, buang barang kita atau jual barangnya itu kita mau kemana gitu, yang ceweknya itu. Kalau bagi saya itu bukan, itu perkara yang berat loh, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang enteng. Untuk jual 100 piece jaket cewek dengan harga 35.000, 100 piece itu butuh waktu yang sangat lama. Ya bagi saya mungkin beda ya, yang teman-teman yang udah sukses, yang udah jualannya, membernya udah banyak gitu ya, pelanggannya, mungkin gampang aja ya ngelarin itu 100 piece. Tapi bagi saya itu perlu waktu yang ya lumayan lama lah. Berikut juga dengan cowoknya, juga dengan jaket cowoknya yang 80 piece itu, yang kita pukul rata 50.000 itu. Jadi gitu ya. Itu kita intinya kita perlu punya target dulu nih. Sebelum kita bongkar bal, kita punya target dulu. Kita punya pasar dulu lah kasarnya, kita punya pasar dulu, mau ngelempar barangnya ceweknya kemana, mau ngelempar cowoknya kemana, gitu kan. Kalau mikirin untung ya enak ya, tadi juga 7,5 langsung keluar, itu dengan catatan kita mesti bisa ngeluarin 1 atau 2 hari ya. 1 atau 2 hari. Kalau kan keluarnya lambat gitu, otomatis kan pengeluaran kita per hari juga itu ada, tapi pemasukan dari situ kan ya, umpamanya kalau kita jual segitu dengan pengeluaran yang lambat barangnya, cuan kita cuma 500.000 nih. Tiap hari kan kita itu ada pengeluaran pribadi, jadi kepotong-potong ya susah juga sih ya. Kayak teman-teman mungkin bisa pikirin juga ya, bisa mungkin mengerti ya dengan laba yang 500.000 itu. Telat muternya gitu maksud saya. Untuk yang yang 7 juta itu. Jadi muter-muternya bisa lambat ya, muter modal kita. Jadi itu ya, mungkin itu pengalaman saya. Jadi kalau jaket cowok sih ya lumayan lah. Jaket cowok cepat, apalagi kan di dalamnya itu ada brand-brand tertentu yang harganya juga bisa di atas mungkin 100.000. Kalau saya biasanya ngitungnya gini aja. Brand kepala kita taruh aja 100.000 gitu harganya ya, kita hitungnya. Untuk badan kita taruh di 50.000. Dan untuk cewek biasanya saya nggak hitung ya, soalnya beda ya, untuk cewek itu lumayan susah ngejualnya. Jadi harganya juga sebenarnya mau 35.000 itu juga susah untuk jaket cewek. Kalau kita mau jual cepet ya, dengan catatan kalau kita mau jual cepet untuk harga yang tadi kayaknya susah. Tapi kalau kita mau jual santai, kita bongkar 1 bal, kita itu mau buat santai aja lah, kitanya sambil kerja nggak fokus jualan kan.
foto-foto atau iklanin gimana ya bisa kan, harganya kita bisa up juga, tapi ya lama juga sih waktunya. Tapi kalau kita mau cepet muter modalnya itu, ya itu kita mesti jual dengan harga ya kayak tadi pukul rata, tapi itu juga susah. Itu juga susah soalnya ya mungkin orang nyarinya brand-brand tertentu, model-model tertentu kan, sedangkan di Bali ini random dia untuk model, untuk size, untuk ya pokoknya random aja ya, random aja untuk semuanya lah random. Dan yang saya saranin untuk para pemula, sahabat ori dimanapun berada, ini saran dari saya, kalau masih pemula, masih belajar, alangkah lebih baiknya kita thrifting lah, kita nyari satu demi satu barang yang mungkin udah punya customer nih, satu atau dua ya, udah punya langganan. Kita bisa cariin selera dia kan, kita bisa ya jalan-jalan sambil lihat situasi pasar. Jangan nih udah mulai rame nih pesanan, kita bongkar bal aja nih, mendingan pikirin dulu ya. Pikirin dulu, kalau seandainya teman-teman udah ada jalur untuk jaket cewek, itu enak banget tuh, asli enak banget itu kalau udah punya jalur kayak gitu. Jadi kita tinggal ya ngolah jaket cowoknya aja gitu istilahnya. Tapi saya saranin mendingan buat yang pemula jangan dulu, kita mendingan lihat dulu, pelajari dulu karakteristik si bal itu, soalnya tiap bal, tiap kode kan itu beda-beda dalamnya. Jadi bal kode A umpama dia banyak outdoornya, kode B dia banyak runningnya, ya itu beda-beda. Jadi kita mesti benar-benar paham dulu sebelum kita memutuskan untuk putus kawat gitu teman-teman. Jadi ya saya saranin buat teman-teman pemula mendingan kita thrifting aja, seru-seruan gitu, sambil bisa kan sambil nge-vlog juga tuh, lumayan dapat kan dapat penghasilan lagi tuh. Kita sambil nyari-nyari, mendingan kita satuan dulu aja, jadi kita udah kelihatan nih modalnya segini, kita jual segini kan, otomatis itu untungnya udah kelihatan. Beda kan sama bongkar bal, itu kita masih poek, istilahnya masih gelap ya, masih buta lah untuk keuntungan gitu. Untuk keuntungan kita untuk ngejar modalnya juga itu susah kan tadi hitungannya. Kita ngejar modalnya juga itu kita mesti bawa data yang cewek 35.000 kali 100 piece, yang cowok kali 50.000 80 piece kan. Cowok ada 4 juta, cewek ada 3 juta tuh, 3,5 juta lah umpama, katakanlah 3,5 juta ya. Itu kan susah untuk mencapai modal kita itu dengan harga bal 7 juta itu kan, walaupun hitungannya udah ada untung kita 500.000, tapi kan susah itu untuk ngeluarinya dengan ya yang kuantiti yang lumayan banyak ya. 100 piece itu ditambah 80 piece cewek itu, ya kalau kita jago udah bisa ngeluarin sehari ya mantap itu ya, udah jago tuh, udah salut saya. Jadi mungkin itu aja yang mungkin bisa saya sharing ya untuk para pemula. Jadi yang pengen baru usaha bongkar bal itu ya, saya saranin jangan dulu deh, mendingan kita nyari satu-satu dulu lah, thrifting istilahnya. Resikonya nggak terlalu gede ya, resikonya bahkan mungkin nyaris tanpa resiko ya kalau gitu. Apalagi kan ada yang pesen kita cariin, jadi kan ya aman, main aman itu. Kalau bongkar bal itu umpama juga kita habis nih dalam sehari jaket cowok nih, habis dalam sehari jaket cowok, yang ceweknya gimana? Umpama udah ketemu nih 7 juta dari jaket cowoknya ini, ya berarti kita cuan kita ada di jaket cewek. Dan itu juga perlu waktu itu mau ngeluarinnya si jaket cewek itu. Jadi lumayan susah ya untuk jaket cewek. Ini saya curhat aja ya, pengalaman pribadi saya nih. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar usaha di perjaketan apalagi second, pikirin dulu, cari dulu minimal jalur buat jaket ceweknya. Soalnya rata-rata itu di jaket cewek kita mentoknya. Ini rata-rata ya.
di jaket cewek kebanyakan mentoknya. Tapi kan ada juga yang pedagang spesialis jaket cewek, mantap banget tuh jualan jaket ceweknya banyak lah. Tapi rata-rata yang saya lihat itu di jaket cewek ya yang lumayan agak tersendatnya. Kalau untuk jaket cowok banyak lah, insya Allah ya banyak peluang, banyak peluang. Mungkin kesimpulannya itu aja ya untuk bagi sahabat-sahabat yang baru mau memulai. Pelajari dulu karakteristik bal itu, soalnya kan tiap bal beda nama, beda kode, itu beda juga isinya ya. Tiap bal itu pasti beda isinya. Itu udah pasti beda, nggak bakalan ada bal tiap bal itu sama isinya, nggak bakalan, pasti beda-beda ya. Terus mendingan kita cari aman dulu sambil kita belajar bal, sambil kita ngetrip dulu biar bisa punya barang buat jualan. Kita ngetrip aja satu-satu aja, kita belinya satu-satu aja dulu. Proses lah, intinya proses. Jadi jangan kebawa emosi, lihat orang bongkar bal dapat brand apa, wah kita juga pasti nih. Jangan, kalau bisa itu pikiran seperti itu dihilangkan ya. Kalau kita bongkar bal, jangan kita mikirin brand, pikirin yang bawahnya. Yang brand mah gampang ngejualnya, tapi yang bawahnya yang mesti kita pikirin ya. Katakanlah dari badan ke kaki, itu yang kita mesti pikirin. Kita harus punya jalurnya terlebih dahulu. Nah, buat ngeluarin itu. Kalau ngeluarin brand kan ya gampang lah istilahnya gitu ya. Banyak yang nyari kalau brand. Gitu, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Kalau ada pelajaran, ada ilmu yang dari pengalaman saya yang bisa teman-teman pakai, saya sangat bersyukur sekali. Di sini saya hanya sekedar sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan bisa dijadikan pertimbangan kembali untuk teman-teman ketika akan memulai atau punya niat mau bongkar bal. Jadi ada setidaknya sedikit yang mesti dipikirin ya, biar nggak terlalu blunder nantinya. Mungkin itu aja, mohon maaf lebih dan kurangnya. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Salam ori.